Oke, untuk selanjutnya yaitu yang kita akan bahas yaitu mengenai fungsi pada Python. Nah, apa itu fungsi? Jadi, menurut web pythonindo.com, fungsi itu adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi eh, reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Fungsi ini memecah keseluruhan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan semakin besarnya program, maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah. Artinya tuh fungsi ini dia memudahkan kita untuk agar saat kita menuliskan sintak-sintak codingannya itu tidak terlalu banyak seperti itu. Kayak mari kita lihat definisi fungsi itu sintaknya bisa kita lihat seperti ini. Dia menggunakan def. Def ini saya kurang begitu mengerti apakah dia itu definisi atau apa, tapi yang pasti fungsi dia menggunakan def. Kemudian di sini adalah function name-nya atau fungsinya. Fungsi name di sini kita bisa tulis kan fungsinya. Misal kita fungsi kayak fungsi fungsi mata pelajaran atau mata kuliah, kita bisa buatkan fungsinya di sini. Kemudian ini diikuti dengan parameternya dan di titik 2 lalu di sini statementnya kita lihat di sini attachments. Jadi di sini parameter itu argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh si fungsi tadi. Kemudian ini adalah statementnya, apa yang akan kita lakukan. Kemudian nanti di sini dev akan memanggilnya. Oke, langsung saja kita buat sedikit contohnya. Oke, di sini uh, misalnya ada fungsi def, di sini adalah fungsinya, kemudian parameter dua, statementnya kita print, saya adalah fungsi. Kita save, coba kita running. Nah, di sini dia hasilnya belum belum terjadi apa-apa. Kenapa? Karena di sini itu dia masih belum terpanggil. Jadi, jika kita ingin memanggil si statement ini, kita tinggal panggil dia dengan gini. Kita tulis fungsinya, lalu save, dan kita coba. Nah, barulah dia akan muncul. Jadi di dev ini dia harus dipanggil. Sebelum keluar statementnya dia harus dipanggil. Jika tidak ada ini maka dia tidak akan terpanggil statementnya seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk membuat fungsi sederhana. Oke, jadi kita buat fungsi sederhana. Oke. Jadi di sini kita misalkan ada fungsi uh, hewan, kemudian kita print kucing adalah
hewan. Kemudian kita ingin juga eh, membuat makanan misalnya. Jadi di sini kita tulis oh iya, jadi di dalam fungsi ini, jadi dia bisa memanggil fungsi dalam fungsi. Jadi kayak kayak fungsi ini dia memanggil fungsi yang ada di atasnya, gitu. Jadi kalau ini kita save dulu, kita running, kita tes running, dia masih kosong karena fungsi tadi ini belum ada pemanggilan. Oke, terus kita coba di sini kita panggil fungsinya, yaitu makanan. Kita lihat apa yang akan dipanggil. Oke. Jadi yang terpanggil adalah kucing, adalah hewan. Dia yang muncul adalah statement dari fungsi hewan. Kenapa bisa begitu? Karena di fungsi makanan ini dia memanggil fungsi hewan. Di sini dia masukkan fungsi hewan, di sini dia memanggil fungsi dalam fungsi. Kemudian kita coba di sini, kita buat statement print ikan dapat dimakannya. Nah, coba run. Nah, hasilnya akan jadi kucing adalah hewan, ikan dapat dimakannya. Artinya dia memanggil, artinya di sini dalam fungsi itu dia bisa memanggil fungsi dalam fungsi. Jadi dia terlihat lebih simple seperti itu. Yang selanjutnya kita akan coba membuat lagi membuat fungsi sederhana, yaitu dia dengan menggunakan inputan argumen seperti itu. Kita membuat membuat fungsi input dengan inputan argumen. Di sini kita buat fungsi def banyak, misalkan banyak makanan. Di sini kita kilogram. Kemudian di sini kita tuliskan hewan, kemudian misalkan banyak kira-kira 25. Kemudian totalnya berapa? Totalnya sama dengan kilogram dikali dari banyak. Kemudian kita statementnya print banyak kilogram, makanan adalah dari total. Kemudian ini kita coba running. Dia belum ada yang fungsi ketiga ini karena belum kita panggil. Coba panggil.
panggil banyak makanan, kita inputkan 2, terus kita save, kemudian kita coba running. Nah, jadi yang muncul adalah kucing adalah hewan, ikan dapat dimakan, kucing adalah hewan, dan banyak 2 makanan adalah 50. Dia dari si fungsi ketiga ini, di mana 2 ini diambil dari inputan kedua di sini, di mana ini itu adalah kilogram ini, ya, kan kita inputkan argumennya. Oke, itu. Nah, itulah tadi beberapa contoh sederhana implementasi dari fungsi pada Python. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kelas atau objek. Nah, dari penjelasan web belajarpython.com, di sini katakan bahwa kelas itu adalah prototipe yang ditentukan pengguna untuk objek yang mendefinisikan seperangkat atribut yang menjadi ciri objek kelas apapun. Atribut adalah data anggota atau variabel kelas dan variabel contoh. Dan metode diakses melalui notasi titik. Oke, kita langsung coba membuat kelas sederhana, di mana kita coba buat kelas mahasiswa. Kemudian di sini di sini kita tuliskan pas, kita kasih kosong. Kemudian kita tuliskan misalkan Krisman. Krisman sama dengan mahasiswa. Dan jika di sini kita print Krisman, kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, dia hasilnya seperti ini. Jadi di sini itu adalah Krisman ini, dia adalah si mahasiswa ini, seperti itu. Dan ini adalah register. Nah, di sini bisa kita tambahkan template. Misalkan kita si Krisman ini nama, name atau nama saja, kita coba nama, jadikan nama. Nah, jika kita ingin memanggil si nama ini, maka di sini kita tulis dot nama, kita run. Nah, yang muncul itu akan nama, seperti itu. Nah, di sini bagaimana caranya kita merubah si Krisman ini bisa berubah menjadi nama. Artinya dia memiliki nama, atau dia adalah yang muncul sebagai namanya itu adalah Krisman. Jadi di sini kita tuliskan Krisman dot nama sama dengan Krisman beri, seperti itu. Oke, di sini kita coba run, apa yang akan terjadi. Nah, bisa kita lihat di sini yang dia langsung muncul nama yang telah kita buat tadi. Oke, seperti itu. Ini dia
kelas sederhana, di mana kita di sini membuat kelas mahasiswa yang di dalamnya memiliki template nama, dan di mana dalamnya juga ada parameter-parameternya. Oke, untuk contoh selanjutnya di sini kita coba untuk menggunakan metode. Jadi di sini kita gunakan metode atau fungsi, tapi di sini biasa lebih dikenal dengan metode. Dengan kita fungsi mengejar di sini itu ada self, dan di sini di sini kosongkan, kita masuk jurusan sama dengan oke. Kemudian di sini kita tambah nama, kemudian jurusan. Oke. Kemudian kita di sini kita print self. Yang pertama adalah self dot nama. Kita copy saja. Kemudian kita ganti jadi jurusan. Lalu kita ganti saja di data dan mahasiswa. Dan kita bisa hapus data nama sama dengan kita bisa sebut namanya misalnya Krisman Abri. Kemudian data jurusan sama dengan teknik informatika. Nah, kemudian kita coba print. Oh, ternyata di sini harus pakai dot nama. Kita copy, kemudian jadi jurusan. Dia akan muncul data dari metode belajar ini. Nah, inilah contoh lain dari kelas. Selanjutnya kita akan bahas tentang list. Jadi list di sini dia itu merupakan tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. List ini juga bisa dikatakan sebagai array jika di bahasa pemrograman lainnya. Oke, kita langsung saja masuk ke cara penggunaannya. Oke, jadi sini misalkan saya memiliki sebuah data integer 1, saya akan coba mengakses dari list data ini.
cara akses. Save, kita coba run. Oke, kita coba run. Saya akan mengakses data kernel, jadi data nol ini adalah ini, nol ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia dimulai dari 0. Oke, kita coba run. Kok tidak mau? Oke, kita akan coba untuk memprint. Akses, kemudian kita run. Maka yang muncul adalah 1. Lihat 1, karena akses 1 ini dia meminta data ke 0, yang dimana data ke 0 adalah angka 1. Kemudian kita coba lagi akses 2 sama dengan data ke 4. Kita save dan kita running. Kita ini akses 2, save, kemudian kita coba running lagi. Nah, data keempat adalah angka 5 dan dia benar, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, tapi coba kita tulis di sini min plus 2. Apa yang terjadi? Ya, dia yang muncul adalah 5, data ke 5, data 5. Jadi ini maksudnya minus 2 itu adalah kita mulai dari sebelah kanan, dimulai dari minus 1, kemudian ini minus 5, minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Nah, namun jika kita minus 0, kita coba, maka hasilnya minus 0 artinya 1, karena minus 0 itu dianggap data pertama, seperti itu. Oke, jadi ini kita kasih nama cara mengakses list. Oke, kita coba
akses 3, dimana kita ingin memotong data dari ini. Caranya kita bisa akses 3, kita tulis data, kemudian kita pilih di mana akan kita potong. Misalnya di sini saya tuliskan 0 sampai 3, kemudian kita coba print akses 3. Maka yang muncul adalah 1, 2, dan 3. Karena dia meminta munculkan data dari 0 sampai ke 3. 0, 1, 2, ketiga, dan data ketiganya 0, 1, 2, 3. Jadi yang data ini tidak diambil. Jadi dia hanya sebelum dari sampai ke data 3. Jadi cuma 0, 1, 2. 1, 2, 3 yang muncul. Seperti itu. Ini kita akan Oke. Selain itu kita coba lagi, misalkan saya memiliki data 2. Kita ambil dari sini. Oke. Di sini kita keterangan data 3 sama dengan data ditambah data 2. Kemudian kita print data 3. Save. Dan kita coba kemarinnya. Nah, dia akan menambahkan antara data 1 dan data 2. Dia akan menambah, jadi datanya akan tambah seperti ini. Ini untuk menambahkan 2 data. Kemudian dalam list juga dia bisa mengubah atau mengupdate data dari list tersebut. Caranya bisa kita ambil data, kemudian data, misalkan kita data ke 3, kita akan merubah menjadi sama dengan ketiga di sini kan 1, 2, 3. Kita rubah menjadi 10. Kemudian kita print save, maka kita akan run. Jadi di list pada data 1 ini yang tadinya seperti ini, data ke 3-nya adalah angka 4,
angka 4 ini dia berubah menjadi angka 10 sesuai dengan apa yang telah kita rubah tadi. Jadi ini adalah merubah data list. Jadi seperti itu. Nah, inilah contoh-contoh dari penggunaan list dan cara pengelolaannya.